bahasa Sanskerta. Baik, ini dia kira-kira melalui pemandu Saudara Farizal Ardi ya, yang jauh dari Jambi ikut webinar ini. Oke, terima kasih Profesor Hairil Ansari. Apa ada pertanyaan lagi? Satu lagi pertanyaan? Silakan. Ada dari peserta? Oke. Ada. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi udah tulis pertanyaan melalui ini ya chat. Mungkin Weni belum baca. Ini Prof Ansari. Saya mau nanya. Ini sekarang ini kan. Oh ya, lupa. Dari mana asalnya sekarang? Oh, orang jauh ini orang jauh. Ini dari mana nih? Ini saya Azizah Markam. Oh, dari Malaysia nih? Bukan. Enggak, udah berhijrah ke New Jersey. Udah hijrah. Silakan Bu Azizah. Ya. Saya tuh kenang lagu Azizah tuh aja saya nih kalau udah dengar nama Azizah nih. Ya. Dari New Jersey, jadi ini malam udah agak ngantuk-ngantuk sedikit. Oh ya, apa biasa kan? Ya. Ini mau nanya kan sekarang dalam penulisan buku misalnya ya. Ya. Apakah boleh kita menuliskan, misalnya menuliskan kata-kata yang udah awam, udah biasa ini digunakan masyarakat, atau harus menggunakan kosakata yang kalau dilihat tadi agak masih asing, mungkin masyarakat banyak tidak memahami. Karena sebagai contoh ya, ketika ini sedikit pengaruh ketika orang Indonesia yang misal mengunjungi ke Kuala Lumpur dulu, banyak istilah-istilah yang sebenarnya bahasa itu tadi ketika Prof paparkan di buku itu yang digunakan masyarakat di Malaysia. Umpamanya di berita-berita, jadi itu jadi ketertawaan. Si kau di teleponnya aku bilang putus. Jadi merasa ya orang Indonesia merasa aneh dengan bahasa itu. Nah, jadi apakah kita menulis dengan bahasa yang biasa, lazim dipahami, atau harus menggunakan kosakata yang seperti Prof katakan tadi, misalnya balap jadi pebalap, kita merasa aneh. Yang kita tahu selama ini pembalap, jadi balap jadi pebalap, jadi masih ini ya ya mungkin masyarakat oh ini penulis ini gimana, kita pula disalahkannya nanti. Tak pandai menuliskan karena itu kata-kata itu banyak yang masih asing gitu ya di dalam masyarakat kita. Jadi bagaimana Prof? Yang mana harus kita gunakan bahasanya itu dalam penulisan buku? Silakan Profesor Hairil untuk menjawab. Ya baik. Baik, ini menarik nih, Bu Azizah Markam nih. Pengalaman dia banyak ini. Jadi begini, kita menulis itu bisa sesuai pangsa. Pangsa pasar kembali lagi ya. Katakan misalnya Ibu bisa menulis untuk ibu rumah tangga, ya tentu sesuaikanlah dengan kosakata bidang apa yang kita tulis buku kita. Kalau bidang teknologi misalnya, kita menggunakan kosakata yang biarkan saja, tidak ada masalah. Jadi bagaimana caranya? Nanti di bawah itu ada istilahnya daftar senarai. Di terjemahan glosarium, jadi daftar senarai. Jadi kita buat di akhir, mana kata-kata sulit, kita beri tahu di situ. Misalnya ini maknanya ini maknanya ini. Gitu. Itu boleh. Tapi jangan pula berjajar bukunya. Biasanya kata sulit kan tak banyak di dalam buku itu kan. Jangan pula itu berlembar-lembar. Itu menjadi apa? Akhirnya semua sulit. Tak mungkin kan? Jadi berapa yang tidak dikenal gitu. Nah, tidak masalah. Pangsa pasarnya kita tujukan gitu. Silakan aja kalau buat teknologi. Ini dibaca memang orang teknologi. Makanya kita buat buku untuk apa? Jenis buku itu tadi. Buku untuk keperluan apa ya. Nah, jadi begini. Persoalan yang tadi sebenarnya itu memang kaum sifatnya publik belum mengenal kali begini. Karena waktu itu ada sifatnya analogi. Jadi kita dulu pernah punya kata penatar. Ada petatar, kita mekarkan kosakata yang lain. Jadi penatar itu orang menatar, orang yang ditatar supaya jangan panjang kali kita buat lanjut menjadi petatar. Jadi dia orang yang ditatar. Dari situ dulu analogi itu tadi ada peninju, ada petinju. Nah, lama-kelamaan ini kita kembangkan lagi. Jadi misalnya sudah lama ada penari, ya. Tetapi ada profesi yang dia kehidupan sehari-harinya dia sudah mencari kehidupan melalui tarian itu. Tidak hanya sekedar hobi. Makanya dia sudah kita bedakan konsep tadi. Maka kita ambil saja kata petari. Nah,
Jadi pebalap misalnya kan, nah pebalap. Jadi kita analogi yang tadi untuk olahraga, profesi itu pebalap udah profesional ya, cari kehidupan, cari makan lah istilahnya melalui itu balapan. Bukan hanya sekedar misalnya hobi, misalnya ada hari Minggu nih kita pergi sana ada balap. Nah, bahkan sekarang ada mie balap. Nah, teringat pula saya mie balap. Mengapa? Karena saya tanya tukang tahu nih kenapa mie balap. Dia nggak ngerti. Saya kan jelaskan mengapa ini mie balap. Karena Anda bekerja bukan main tangan Anda begini-begini. Seperti membalap, ya kan? Membalap Valentino Rossi, ya kan? Tetapi tetap dia berhenti, gitu kan? Seperti kita membalap di apa? Di tempat time zone. Nah, itu kita balap begini kan? Nah, pebalap yang statis gitu. Jadi itu semua tiruan imitasi dari balap sesungguhnya. Jadi, nah inilah dia, kan mekar dia mie balap, ya, pekerjaan itu gitu. Nanti cerita saya ayam lagi lebih menarik lagi. Sudah ratusan jenis nama ayam ya. Yang dulu kalau kita ayam mati kita tidak mau kita makannya, tapi ayam yang dipenyet kita mau pula kita makan kalau dipenyet kan gitu pun mau, ya kan? Bahkan aneh-aneh dia lagi namanya, bahkan orang tetap mau. Kalau dulu enggak, ayam yang betul-betul yang ayam goreng misalnya kan. Nah, karena digoreng, karena disemur, karena digulai, ya kan? Tapi sekarang bukan jenisnya tadi, bagaimana cara membuatnya tadi? Dipenyet kan membuatnya. Nah, lalu ayamnya ayam tangkap. Apakah karena ditangkap baru ditangkap dimasak gitu? Tidak juga kan? Ayam tangkap semua senang kan? Jadi memang proses ayam itu ditangkap dulu, nggak mungkin dia menyerahkan diri. Nah, tetapi mereka mencari istilah tadi yang lain dari yang lain gitu. Itu menarik itu kalau dari segi semiotik itu udah kita kaji sebagai pertanda lambang. Mengapa banyak orang membuat itu tadi? Nah, saya pernah memprediksi dulu, jangan takut sama KFC, jangan takut sama Texas saya katakan. Tunggu satu saat dia akan ada imbangnya. Karena saya membaca buku Nesbitt waktu itu, ya kan, sebuah tren. Nah, mega tren artinya apa? Yang kecil-kecil akan menampakkan diri gitu. Jadi bukan hanya dalam jenis makanan, dalam hal apa? Lokalitas juga akan tumbuh melawan globalitas. Nah, globalisasi, nah muncul lokalisasi. Maka hadir semua jenis ayam itu menjadi UMKM yang diperhitungkan sekarang, yang dia tidak akan bisa mengimbangi karena pangsa pasar kembali lagi untuk KFC sudah ada. Pangsa pasar menengah ke bawah ini lebih banyak. Kalau ditanya berapa jumlah orang datang ke restoran menengah ke bawah, lebih banyak. Karena apa? Memang penduduk Indonesia menengah ke bawah. Nah, biarkan saja menengah ke atas itu dia tetap berlanggan dari KFC itu. Nah, kan ini tumbuh. Jadi jangan semua orang ke KFC kan. Akhirnya sekarang begitu banyak jenis ayam. Bahkan Wong Solo pun mengubah pula ikut-ikutan dia menjadi ikut juga dia ayam penyet juga dijualnya lagi kan. Nah, tidak lagi ayam Wong Solo sebagai penanda dia berasal dari Solo sana, walaupun dia buka pertama di Medan ini. Nah, ini dia Bu Aziza. Saya pikir meluas lagi, kalau dipancing saya bisa meluas terus. Nanti kurang pula waktu untuk pakar senior kita nih, ya kan, juga menyampaikan kiat-kiat pengalaman beliau menulis buku. Jangan terlalu banyak, mungkin waktu yang saya ambil. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Boleh ngasih pantun sekali pula. Tadi pakai pantun, sekarang pakai pantun juga lah. Orang perbohongan kan mesti pada pantun. Mainkanlah. Oke. Ya, Kuala Lama, Kuala Namu. Disinari purnama penuh cahaya. Sudah lama tidak bertemu, bersua kita di dunia maya. Terima kasih Bu Aziza Markam. Jadi nanti perlu juga kita lakukan lagu Aziza. Ya kan? Nah, yang terkenal itu. Terima kasih kepada Profesor Sari dan juga kepada saya udah jam 11 ya. Azizah Markam ya. Sekarang kita buka sesi kedua. Moderator. Ada mau nanya nih. Ini enggak, kita udah Saudari Brator. Dari Umri. Nanti kalau di ini aja di chat box saja. Karena waktu udah terbatas ini, udah sampai jam 12. Oke? Waduh. Chat box. Oke, kita mulai. Ada kesempatan tadi. Dr. Safanadi Umri ya. Sesi kedua Dr. Safanadi Umri. Silakan Dr. Safanadi Umri. Saya bacakan dulu biografi Dr. Safanadi Umri. Yang bilangin yang 15 menit. Oke. Memimpin yang satunya. Oke, Dr. Safanadi Umri lahir pada tanggal 27 Januari 1951 di Perbongan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ini webinernya SMP negeri di Perbongan. Dia melanjutkan SMA Negeri 1 di Lubuk Pakar, dari Serdang. Sarjana Muda Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
dan sarjana pendidikan bahasa Indonesia pada tahun 1989. Sebagai guru, beliau juga pernah berkelana menjadi guru di SMP Negeri pada tahun 1976 sampai 1982 di daerah Spiongot, dan SMA Negeri 1 Medan tahun 1982 sampai 1993. Pada tahun 1993, beliau diangkat menjadi Kepala Bidang Kesenian Kanwil Depdikbud Sumatera Utara, PLT Kepala Taman Budaya Medan di tahun 1998, Ketua Dewan Kesenian Sumatera Utara dari tahun 2004 sampai 2014, menjabat sebanyak 2 periode. Pada tahun 2001 sampai 2006, beliau diangkat menjadi Kepala Balai Bahasa Medan. Beliau juga adalah alumnus SPS Prodi Linguistik 2008 dan Prodi Linguistik Konsentrasi Kesusastraan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara pada tahun 2010. Beliau lulus Magister S2 di SPS Linguistik USU, Kini penulis juga sudah berhasil menyelesaikan program linguistik doktoralnya di FIB Fakultas Ilmu Budaya USU. Beliau mulai aktif menulis sejak tahun 1975 di berbagai media surat kabar dan majalah terbitan Medan dan Jakarta. Beliau juga aktif dalam menulis puisi, salah satunya adalah Menyimak Ayat Ombak tahun 1996, antologi puisi bersama Lubis Zamaksari dan Damirih Mahmud 1979, antologi puisi ASEAN Rantau 1984, dan antologi puisi Malaysia Indonesia Titian Laut tahun 1986. Antologi puisi Muara 1988 dan antologi puisi Ilham 1991. Beberapa karya esai beliau telah dibukukan, yaitu Apresiasi Sastra tahun 1997 penerbit Bandung, Proses Penulisan Puisi USU Press 1995, Mitos Sastra Melayu, Iklan dan Bahasawan, Sastra Mandiri, Sastra Religius tahun 2012, Psikologi Sastra 2012, dan Tradisi Lisan dalam Cerita Sumatera 2012, dan terakhir adalah Panduan Nulis Bahasa Surat 2012. Karya-karya beliau berupa puisi, cerpen, esai, sastra, dan sosial dimuat dalam berbagai surat kabar, terutama di Medan Jakarta seperti Waspada, Berita Buana. Sastrawan ini juga pernah duduk sebagai Kepala Bidang Kesenian, ya, seperti saya jelaskan tadi. Beliau juga aktif, ya, diundang sebagai pemakalah dalam pertemuan Dialog Utara di Perlis, ya. Beliau sudah aktif di dunia Melayu dan membawa acara Dialog Utara di Malaysia sejak 1986, ya, dan juga mengadakan kegiatan acara dunia Melayu, ya, dan bahasa serta Dialog Utara 1997 di Ipoh Perak, di Bangkok 2005, dan juga pertemuan dunia Melayu Kuala Lumpur tahun 2001. Pada tahun 1992 beliau juga ditugaskan mengikuti program studi pengajaran bahasa Indonesia di University Macquarie, Sydney, Australia, dan juga pernah memimpin rombongan kesenian Sumatera di Festival Prefecture, ya, di Jepang tahun 1994, ya. Sekarang ini beliau sudah berhasil menerbitkan lebih daripada 30 buku, ya, termasuk cerita rakyat, esai sastra, dan bahasa Indonesia, dan beliau sekarang bertugas sebagai dosen di UMN Al-Wasliyah, WISU, dan UNIMED. Kita persilakan kepada Dr. Safwan Hadi Umri, MHum, untuk memulai. Terima kasih kepada Dr. Safwan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pelaksana INIF, kemudian IPDKSU, Ikatan Pemberdayaan Pendidikan Kebudayaan Sumatera Utara, dan HPBI, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia, serta yang terakhir adalah Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan yang telah memberikan fasilitas dalam penyiaran kegiatan kita hari ini. Hadirin yang budiman, saya menyampaikan satu kiat menulis buku untuk Indonesia yang maju. Jadi kita memandang ke depan, bukan ke belakang lagi. Nah, Mantap. ketika dilaksanakan pameran buku dunia, Book Fair di Frankfurt, Jerman, Indonesia telah menampilkan pameran buku-buku Nusantaranya, bahkan juga didampingi oleh kuliner dari berbagai ratusan pulau-pulau Indonesia dengan suku
dengan agamanya, dengan budayanya, dan dengan wilayahnya. Ini merupakan satu prestasi Indonesia di luar negeri di dalam menampilkan tentang kebolehan membuat buku. Ada dua faktor latar belakang budaya buku di Indonesia ini. Pertama dari aspek internal, dari dalaman, yang kedua adalah eksternalnya. Di dalam dunia internal, di dalam dunia Indonesia sendiri, ya, tulis baca itu memang masih muda, masih katakanlah masih belum panjang situasi yang telah kita laksanakan itu. Menulis sebagai kegiatan berkomunikasi itu sebenarnya dimulai dari surat menyurat sebenarnya itu. Bagaimana surat seorang ayah kepada anaknya yang ada di Jogja, lalu surat anaknya di Jogja yang putus uang kuliah, lalu buat surat kepada ayahnya di Medan misalnya. Ini sudah merupakan salah satu kunci bagaimana nanti kita akan membuat buku. Nah, jadi yang kedua adalah budaya lisan eksternal. Orang Indonesia itu bukan budaya baca sebenarnya. Seperti kata Profesor Khairil Ansari tadi, ya masalah buku ini adalah masalah budaya ini. Kita lebih banyak budaya lisan plus budaya makan. Perhatikanlah bagaimana rumah tangga orang Indonesia itu dari Sabang hingga Merauke. Di kamar tamunya itu yang terletak adalah piring mangkok, gelas-gelas porselin, bahkan guci-guci dari abad keberapa sampai abad keberapa kita nggak tahu itu. Ini menyatakan bahwasanya kita tuh lebih cenderung pada budaya makan. Piring mangkok tadi kan, belum ada satu lemari buku yang terpampang dalam rumah tangga Indonesia itu, belum ada. Walaupun ada masih jarang kelihatan, kecuali para akademis, para intelektual yang banyak berkiprah di bidang perguruan tinggi. Jadi dalam hal ini saya akan menampilkan langsung bagaimana sebenarnya kita menulis buku ini agar generasi sekarang ini, bahkan saya kagum sekali pada generasi muda sekarang ini, bagaimana mereka itu melompat dari abad batu kepada abad komputer, bahkan tidak melalui peradaban buku lagi. Ini menarik untuk kita kaji. Termasuklah bagaimana budaya tradisi anak-anak remaja itu yang langsung ke Facebook, media sosial, chatting and joking, ya kan? Apa yang di-chattingan oleh Farizal dari Jambi akan muncul jam 1 malam kepada Weni dari Medan ini. Itu terjadi. Jadi kalau soal buku itu udah nomor 2 itu. Makanya ada suatu teori dulu itu, Farizal ya, bahwasanya dulu agak ada sini seorang kalau banyak buku katanya kutu bantal, apa kutu buku itu. Jadi kadang-kadang konotasi negatif orang Indonesia itu kadang-kadang membuat kita tuh tidak punya tradisi membaca. Kalau membaca buku, itu kutu bantal loh. Kita sudah melatih periode kutu buku. Sekarang kutu bantal. Apa kutu bantal? Mau tidur ya kerjanya. Nengok chatting, joking segala macam, bawa apa, ya kan? Habis mengantar tidur aja kutu apa? Jadi kutu bantal. Terakhir kutu digital sekarang ini. Jadi ada 3 periode yang saya lihat nih dalam wilayah buku kita. Pertama adalah kutu buku, 2 adalah kutu bantal, 3 adalah kutu digital. Nah ini harus menjadi satu renungan kita. Bagaimana kita mengatasi kesenjangan antara tradisi buku ini dengan tradisi lisan kita. Karena membaca ini adalah satu kebutuhan yang harus kita simpan. Nah, baiklah sekarang kita mulai bagaimana tahap-tahap membaca, menulis. Inilah. Ambil di mana pun jadi. Ya, kita lihat bagaimana tahap-tahap menulis ya. Bagian pertama ini dia. Judul mana? Judul di atas gitu. Menjadi penulis buku itu adalah suatu proses. Ya. Proses dia. Dia harus menjadi proses. Tidak bisa satu ide itu jatuh dari langit. Nggak mungkin itu. Dia melalui proses. Bagaimana prosesnya? Ya, mulai waktu kita menulis surat tadi. Seorang ayah kepada anaknya, bahkan seorang atuk kepada cucunya.
yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Mekah misalnya. Mereka menulis. Nah, jadi tulisan-tulisan ini tadi, lalu lanjutkan. Lalu kita mulai dari tahap pertama itu adalah tadi menjadi penulis buku itu adalah proses. Pertama Anda anjurkan menulislah kita, ya. Apakah diary kita, kata-kata mutiara kita itu yang kita simpan sendirian di dalam kamar kita, baik kamar remaja ya. Kumpulkan semua itu. Kalau sudah nanti sampai dia, katakanlah saya, kalau memang Anda menjadi penulis setahun ini, Anda akan bisa menulis sampai 65 halaman setahun ya. Satu hari satu halaman, bukan tanggung itu kan. Kalau sempat 1 tahun, 39 halaman, sudah selesai buku. Kalau memang Anda perkasa di dalam menulis buku ini. Jadi, kedua puisi. Sekarang ini Balai Bahasa sudah mengadakan tradisi memupuk bagaimana kebiasaan menulis itu dari puisi-puisi anak-anak dulu. Ya kan? Kemudian yang paling mudah itu adalah kumpulkan semua cerita-cerita rakyat Indonesia ini, lalu pilih, lalu kita tulis kembali. Bahkan juga ada surat-surat sahabat pena. Saya dulu tahun-tahun 70-an sampai 80-an memiliki banyak sahabat pena di Indonesia ini. Bahkan itu rahasia mengapa saya mahir menulis. Karena setiap sahabat pena yang saya layankan itu mendapat balasan, lalu kita tulis kembali. Bagaimana pengalaman-pengalaman, cukup juga informasi antara si pembaca dengan si penulis. Nah ini satu hal yang cukup bagus. Karena sama seperti orang bertengkar juga kita nih. Untuk bisa menulis itu, surat pun dibutuhkan 2 orang. Ya, jadi macam bertengkar menulis buku ini. Mesti ada 2 orang yang menginput. Satu si penulis, satu si pembaca. Satu komunikator, satu komunikan, si penerima. Lalu barulah isinya, apa yang mau disampaikan. Ide apa yang Anda sampaikan di situ. Jangan kita mampu mengolah teknik-teknik menulis, tapi tidak ada ide. Itu ibarat pepatah. Rusanya masih di hutan, ya kan? Apinya sudah membara di tungku. Tapi tak kunjung juga datang rusanya. Apa guna kita membuat itu? Jadi yang penting ada rusanya dulu. Objeknya dulu. Ya kan? Pemikirnya dulu. Tema-tema apa yang mau kita tampilkan itu? Apakah tema tentang sosial, tentang sastra, tentang budaya, tentang teknologi, tentang ekonomi, tentang agama? Itu yang penting dulu. Nah, jadi ada 5 I yang selalu harus kita perhatikan di dalam menulis ini. Pertama adalah informasi pertama itu. Seperti kata Pak Profesor tadi, harus banyak informasi kita membaca buku. Bagaimana kita menulis kalau memang tidak ada buku yang kita tabung dalam diri kita? Itu ibaratnya kalau kita melemparkan meriam, kalau nggak ada pelurunya, nggak bisa keluar meriam itu bentukannya kan. Jadi kosakata itu adalah peluru di dalam sebuah meriam buku. Kalau televisi hanya bonbon karet bagi mata, buku itu adalah bonbon coklat bagi otak, bagi imajinasi kita. Jadi pertama itu ada informasi. Setelah informasi, kita tangkap dari surat kabar, dari buku, dari baca-bacaan cerita rakyat, dari majalah, dari puisi, dari segala macam kehidupan yang terjadi di keseharian kita ini, ya kan? Bahkan objek tema yang paling banyak itu sebenarnya mudah saja. Saya sarankan pergilah ke rumah sakit. Dulu Anda di posko rumah sakit itu, maka tiap hari Anda akan menerima sejumlah informasi. Orang yang sakit kena COVID-19, stroke, ya, sakit jantung, influenza, ya kan, bahkan sampai sakit hati, itu banyak situ. Ya, bisa Anda tuliskan, kan banyak ide-ide itu kan. Jadi yang penting itu adalah fasilitas terhadap diri sendiri dulu. Anda bukakan diri Anda dulu, bagaimana saya ingin menjadi seorang penulis yang sederhana. Jangan menyalahkan yang lain dulu, Pak, nggak ada waktu saya, Pak. Banyak gangguan dari keluarga lah, dari pacarnya, dari istrinya, dari suaminya, nggak bisa nulis, dia nggak bisa. Itu sepertinya ibarat Anda tuh tukang yang tidak pandai selalu menyalahkan alat-alat ya. Semua disalahkannya. Tak pandai dia. Jadi jangan memandai-mandai dalam menulis ini, harus betul-betul pandai kita ya. Nah, jadi untuk mengatasi satu kesulitan itu Anda haruslah kita fight 100% untuk mengurangi kesulitan itu. Ya, sekarang yang kedua, menulis sebagai anugerah, sebagai hadiah, jelas. Banyak buku-buku yang telah pengalaman saya sebagai selatan saya tulis itu mendapat hadiah, ya. Pertama hadiah apa? Ya hadiah uang.
Begitu buku-buku itu setelah saya siapkan, saya sebarkan ke berbagai mahasiswa saya, baik di Unimed, di UMN, di UISU, ya semuanya laku. Ya kan? Bahkan ada kenang-kenangan ditinggalkan oleh seorang dosen kepada mahasiswanya. Sekarang ini kan agak ironis ya, banyak wisudawan kita, begitu dia selesai wisudawan, dia tidak kenal lagi dosennya. Kenapa? Karena seperti dosen yang tidak menulis buku kepada mahasiswanya, ibarat apa? Abu ditunggul, cepat hilang. Tidak ada kesannya. Jadi saya sarankan kepada kolega saya dosen itu mulailah menulis buku supaya kenang-kenang kepada mahasiswanya. Tidak sekalipun dibacanya, mungkin nanti setelah 2-3 tahun anaknya bisa membaca. Yang jelas buku itu sudah tinggal menjadi kenangan abadi di rumah tangganya. Itu dia. Menulis juga suatu keterampilan. Nah, bagaimana kita mengasah keterampilan ini? Harus dengan pelatihan. Nah, saya menggunakan kata pelatihan ya. Pelatihan itu ada proses. Ya kan? Proses itu adalah pelatihan. Hasil dari melatih tadi barulah latihan namanya. Jadi menulis itu ada keterampilan. Keterampilan itu bisa dilakukan setelah melalui periode pelatihan tadi. Hasilnya ada latihan. Hasil melatih itu apa? Menulis ibarat ilmu silat. Siapapun dia, apa maestro dia, seorang pendekar, seorang pengarang seperti kata Pak Hil tadi, Motabilbi segala macam, Gunan Muhammad, Bram Sukito, Pramudia Anantur, kalau tidak ada latihan, sama sekali tidak akan bisa menjadi jago silat. Jadi harusnya pelatihan. Akan kaku langkah kita itu. Banyak dosen kita yang banyak segala macam sumber informasinya, inspirasinya, tetapi dia tidak mampu menulis. Kadang-kadang dia lumpuh menulis karena tidak ada pelatihan. Ya, pelatihan itu ilmu silat. Jadi menulis ibarat ilmu silat yang harus ada pelatihan setiap saat. Lanjut lagi. Kedua, penulis buku itu adalah seorang pembaca buku. Nah, ini mohon maaf saja saya katakan, yang tak suka membaca tidak bisa menjadi penulis. Orang yang menulis tanpa membaca itu pembohong. Bagaimana dia ingin menulis kalau tidak ada yang mau diceritakannya? Ya kan? Jadi mungkin dia kunci pertama itu ada membaca dulu. Insinyur Soekarno, bapak pendiri Indonesia kita itu adalah orang yang gemar membaca. Tidak heran kita mengapa banyak buku-buku yang diterbitkannya. Cobalah kita renungkan tradisi buku yang telah dilakukan oleh para godfather kita ini, founding father kita. Agus Salim buat buku, Natsir buat buku, ya kan, Hamka buat buku, Hatta ada bukunya. Setelah Presiden Soekarno periode ke bawah itu ada bukunya, tapi bukan dia menulis bukunya. Dia ditulis oleh orang lain, menjadi biografi. Ya. Nah, jadi saya kira yang lebih ideal itu seorang pemimpin itu seorang juga adalah penulis buku, ya kan, dan dia seorang pemimpin bangsa. Jadi apa yang disampaikan di dalam kekuasaan kepemimpinan itu juga mengalir dalam buku-buku yang disampaikannya. Jadi sekali lagi, orang yang menulis tanpa membaca itu sama dengan pembohong. Jelas. Bagaimana Anda ingin menembakkan meriam kalau peluru Anda tidak ada? Peluru itu apa? Itulah dia. Kosakata, kalimat, ya kan? Ide-ide, pola-pola komposisi bahasa, dan seterusnya. Ini juga menjadi satu hal yang menarik. Jadi dengan adanya informasi tadi dapat kita, baru timbul inspirasi. Inspirasi itu kita mulai menulis. Apa itu menulis satu lembar dulu? Ada pepatah mengatakan, 1 hari selembar benang, 1 bulan menjadi kain dia itu. Ya kan? Ibarat orang menganyam. Jadi menulis itu ibarat orang menganyam tikar. 1 hari, 1 helai dianyamnya kan, 1 bulan jadi sebuah tikar. Dia. Hingga bisa dijual, bisa diwarnai, bisa digulung, bisa dikemas, bahkan bisa menjadi tempat duduk di dalam acara-acara adat istiadat yang dimuliakan lagi. Itulah bagaimana saya umpamakan seorang penulis itu. Lanjut. Nah, kemudian tentang buku. Karena ada buku yang menulis. Buku apa yang Anda sukai? Silakanlah. Kalau hobi Anda membaca buku sejarah, ya buku sejarah itu ada yang Anda tulis nanti. Atau novel. Silakan Anda baca novel. Tapi orang sekarang ini saya katakan tadi, termasuk para generasi mudanya enggan membaca novel. Kenapa? Menyita waktu.
itu katanya. Ada sebuah informasi yang saya baca dari Sasan Taufik Ismail. Ada seorang kepala sekolah di salah satu SMA negeri di Padang yang mewajibkan anak-anak SMA itu di kelas 3 membaca 3 novel baru dia tamat sekolah. Bila nggak dibaca, didenda, 1 novel didenda Rp1.000. Begitu tamat sekolah, mau selesai, mereka lebih banyak memilih untuk membayar denda daripada membaca buku. Nah, ini bukti bahwasanya anak-anak sekolah tidak gemar membaca buku. Bahkan lihatlah bagaimana perpustakaan kita yang literasinya adalah tekstual di kampus-kampus kita, bandingkanlah dengan populasi mahasiswa dengan kunjungan mahasiswa ke perpustakaan. Sudah jarang, ya kan? Ya mungkin saja faktor dengan adanya pustaka digital ini semuanya ada di situ dengan 1 kantong aja. Tapi ini kan tidak cukup hanya itu saja, perlu juga kita mengunjungi perpustakaan. Karena ada hal-hal lain yang tidak bisa tertampung di dalam perpustakaan itu. Kan begitu. Ini juga salah satu faktor hambatan, Pak. Bagaimana fasilitas yang telah kita siapkan di kampus itu tidak dimanfaatkan sebaiknya oleh para mahasiswa. Mereka lebih banyak lagi chatting dan jogging. Di luar perpustakaan itu dia, tapi di situ duduk dia, tapi dia melihat itu. Bukan melihat buku yang ada di situ dia. Katakanlah bukunya tidak mutakhir lagi, sudah tinggal zaman. Tetapi bagaimana mereka itu masih mampu lagi untuk memilih buku-buku yang ada kaitan dengan konteks pembelajaran dia, kan? Kemudian buku yang Anda kagumi, silakan Anda pilih buku yang Anda. Saya dulu sangat kagum kepada komik-komik tahun-tahun 66, 69 itu. Yang 63 saya katakan ya. Komik-komik Tagun Harjo, Jamnuddin. Itulah sebenarnya menempa saya menjadi seorang penulis buku. Saya kagum dengan komik-komik cerita bergambar itu, cergam itu ya. Dari Dharma segala macam itu. Lalu saya baca, lalu saya tulis kembali dalam bentuk prosa atau praparasi katanya ya. Jadi suatu buku lagi dia. Nah dari buku itu nanti akan muncul lagi buku yang lain. Dari buku lain itu akan muncul lagi yang lain. Karena inspirasi jalan terus. Saya menggunakan teori yang disebut dengan, teori apa namanya itu? Teori yang sifatnya adalah given and new. Given itu artinya kita beri informasi itu melalui pengalaman kita membaca. Baru new itu ada yang baru. Timbul yang baru lagi. Jadi teori given and new ini harus menjadi salah satu kunci kata bagi seorang yang ingin menulis buku. Kita given diri kita itu dengan segala macam gizi. Begitu membaca buku, kosakata pun muncul di sini. Merawat pemikiran, merawat imajinasi kita. Kalau sudah banyak sini lengkap, barulah kita sampaikan. Nah, tradisi kita, perhatikanlah, budaya kita itu adalah budaya membuang, bukan budaya menyimpan sebenarnya. Makanya banyak sampah di depan rumah kita. Setiap rumah tangga kita itu ada sampah di depan rumahnya. Karena kita budaya itu ada budaya membuang. Ya kan sampah Pak, masa disimpan? Ya kan? Nah, ini dalam tamsilan. Maksudnya begini, budaya menyimpan tuh begitu ada acara-acara pesta tamu, kenduri segala macam kan ada buku tamu kan. Buku tamu itu kan ditulis. Apa salahnya kalau buku tamu itu kita olah lagi dalam bentuk laporan, buat buku kecil ya. Siapa yang datang hari itu, siapa yang menyanyikan lagu kemesraan ini cepatlah berlalu misalnya kan. Ini kan bisa jadi buku juga ini. Tapi enggak, buku tamu kita itu kita buang saja kembali. Tahun depan ada anaknya 5 orang rumah tangga, cari lagi buku yang baru lagi. Cari lagi sepolan yang dulu ada, kan bisa kita lihat kalau sudah ada dokumennya. Jadi budaya kita ada membuang. Ada satu cerita Tengku Sinar, seorang bangsawan Serdang, ketika dia pergi ke Leiden, ke Belanda. Dia terkejut melihat bagaimana satu buku kecil tentang upacara kenduri sunat Rasul di Perbaungan. Lengkap di situ, siapa yang datang, siapa yang mendukung tawari, siapa yang berpidato, makan apa saja yang ada di situ. Ini kan jadi satu buku. Itu semua disimpan di Leiden itu. Nah, kita tidak. Kita budaya pesta kita kuat, tapi budaya membuang kita kuat juga. Makanya tidak ada tertinggal di dalam dokumentasi kita itu ya. Nah, jadi bagaimana untuk membuang itu? Imajinasi Anda harus dikembangkan. Imajinasi Anda itu merupakan satu komitmen, suatu political will, kemauan kita. Kemauan itu sebenarnya yang kunci juga, membuka hutan rimba itu dan kemauan.
manusia itu bukan kurang kekuatan, bukan kemampuan kurang, enggak, kemauan yang kurang. Jadi harus mau dulu baru mampu. Bukan mampu dulu baru mau. Banyak orang mampu tapi tidak mau. Menjadi apa dia? Jadi harus ada kemauan baru kemampuan. Jadi setelah ada tadi inspirasi, barulah dari timbul dia inisiatif. Tahap ketiga ini inisiatif, menulis buku. Ya, berdasarkan minat yang Anda sukai. Nah, tadi apa Anda suka menulis novel, menulis buku ekonomi, sejarah dan non-fiksi, ya pengetahuan atau fiksi, hal-hal yang bersifat sastra, itu silakan aja. Saya kembali kepada Anda. Lanjut. Kalau sudah inisiatif menulis buku, mulailah kita masuk kepada intuisi. Intuisi itu artinya kata hati kita tanya ya, intuisi kita. Apakah kita ingin menjadi penulis selamanya? Tidak. Apakah penulis idola kita ada? Macam tadi ada Tia Rosana, seorang penulis yang disebut oleh Profesor Nasar tadi, Habibur Rahman segala macam. Apakah idola kita? Oke, tiru saja idola, tiru saja gaya-gaya bahasa dia itu. Mana yang kita mengidolakan kepada dia? Itu menjadi kita. Kita berguru kepada para penulis buku yang senior, supaya kita tahu bagaimana cara kiat mereka menulis, apa duluan yang akan disampaikannya, bagaimana isinya, bagaimana menutupnya, bagaimana dia menyelingi dengan pepatah, dengan peribahasa. Ini salah satu resep kita di dalam menulis buku. Jadi penulis idola Anda itu bisa membantu Anda untuk menguatkan pikiran kita ya, supaya menguatkan bagaimana gaya bahasa mereka itu. Saya terus sengaja belajar dalam menulis ini dari Wirat Musukito, seorang esais budayawan terkenal di Indonesia melalui majalah Horizon. Saya lihat bagaimana cara dia proposisi kalimatnya, bagaimana dia memulai kalimat, bagaimana dia membuat contoh, ya, bagaimana dia membuat data-data, bagaimana dia mengolah, kemudian menyimpulkan. Kemudian dalam gaya penampilan puisi, saya berguru kepada Gunawan Muhammad. Dibandingkan Rendra, saya lebih cenderung pada Gunawan Muhammad. Kenapa? Itu bagi saya itu suatu pilihan saya, dan itu tidak bisa dijadikan semacam paksaan. Jadi kita masing-masing punya idola sebenarnya dalam menulis buku ini. Jadi untuk menemukan style atau gaya menulis itu, dalam proses itu, baru nanti kita muncul karakter kita sendiri. Lama-lama setelah kita menemukan gaya, ibarat berenang ini, kita pakai dulu pakaian renang. Ya kan? Sebelum kita pandai berenang itu ya, anak-anak ini, ya kita pakai dulu pakaian renang. Pakaian renang itu apa? Pakaian renang Gunawan Muhammad saya pakai untuk berenang. Setelah saya mampu mandiri berenang, ini pakaian saya buka itu. Rompi renang tadi kan. Saya bisa bergelut dengan ombak yang bagaimanapun apa itu. Jadi kita itu pertama harus menyiapkan suatu pembantuan dulu lah. Ada rompi-rompi yang kita bantu dari para penulis kesohor itu. Setelah kita sudah mulai mampu berdiri, maka kita mulailah dengan melepaskan rompi orang lain tadi, kita jalan dengan kekuatan kita sendiri, barulah kita mempunyai karakter. Barulah kita membuat karakter kita sebagai seorang penulis. Lanjut lagi. Apabila sudah sampai kepada jenjang kita mulai menulis, barulah kita mengedit. Kita editlah apa yang telah kita tulis tadi itu, apakah ada misi yang akan kita sampaikan di situ, apakah ada kita punya sumber-sumber pemikiran di dalam buku itu, ya kita niatkan saja buku ini aja untuk mahasiswa saya yang ada di semester ini. Tingkat buku saya ini adalah untuk anak SD, ini SMP, ini untuk mahasiswa. Jadi saya itu harus mampu menempatkan diri saya sebagai seorang penulis yang melihat peringkat pembaca saya. Ini yang sulit. Kadang-kadang penulis ini dilingkupi oleh emosionalnya, dia menulis menurut dia saja. Kadang-kadang begitu sampai ke tingkat buku-buku SD, banyak kata-kata yang tidak dipahami oleh anak SD. Misalnya ekosistem. Kata-kata itu tidak boleh dimasukkan dalam tingkat anak SD. Dia boleh anak-anak mahasiswa. Karena mereka tidak tahu ekosistem. Ya kan? Jadi ada semacam tingkat keterbacaan, readability namanya itu di dalam istilah membaca itu ya. Kita harus tahu kosakata apa saja yang kita gunakan di SD, di SMP dan di SMA dan di perguruan tinggi. Nah, jadi seorang guru yang ingin menulis tentang wacana pelajaran bahasa Indonesia di SD,
Dulu sangat suka kali mengatakan kambing saya ada 2. Kalau tak 2 bukan kambing saya katanya. Sekarang itu nggak usah lagi dipakai itulah. Dulu dikatakannya badu menunggang kerbau. Sekarang coba kita ganti, badu menunggang jet. Badu menunggang kerbau di tengah pohon niur melambai. Kita ganti sekarang, badu menunggang jet. Ya kan? Dan di bawahnya ada alunan pohon niur yang menghasilkan produksi gizi Indonesia. Jadi ada nilai-nilai kegunaan pohon kelapa itu. Jadi bukan melambai saja dia. Itu maka semangatnya budaya kita budaya lambai aja lah, melambai kita jadi. Ya kan? Ada suatu kisah di Tarutung Sanan, seorang ayah menceritakan kepada saya bahwasanya seorang anak yang tiap hari naik jet, heran dia menengok ayahnya menunggang kerbau di Tarutung. Bahkan seorang ayah yang biasa naik kerbau, heran pula anaknya menaik jet. Nah, jadi sini ada persoalan budaya dan bahasa. Jadi dalam sekarang ini kita tak usah lagi badu menunggang kerbau, badu menunggang jet, badu menunggang mobil segala macam. Kan begitu. Jadi dalam keterbacaan ini juga penting kita menggunakan kosakata yang mampu dipahami oleh para pembaca itu. Jadi lebih mudah kita sebenarnya menggunakan buku-buku umum karena kita tidak melihat bagaimana investigasi, klasifikasi dan kualifikasi dari para pembaca. Terpaksa kita menggunakan suatu pola seperti hanya kita berada di dalam air yang mengalir. Mungkin ada kepiting lewat, kalau di jepit kaki kita mengelak. Jadi kita kalau dalam buku-buku umum ini kita lebih banyak mewaspadai tentang sara misalnya ya. Apakah bisa menyinggung yang lain. Tapi kalau dalam buku-buku sekolah itu kita harus mampulah menseleksi, memilah, menimbang, memutuskan apa yang layak untuk disampaikan kepada anak pembaca itu. Lanjut lagi. Setiap penulis mencari ide tulisan, bagaimana menyimpan ide dan pengembangannya, bagaimana cara melihara momentum. Nah, ini penting kali momentum ini. Momentum itu adalah ada sasat mutiara kadang-kadang dalam diri kita itu. Wah, ini bagus sekali ditulis ini. Mau cepat ambil pulpen, ambil buku, catat. Catat saja dulu. Lalu kira-kira 1 lembar saja simpan dalam laci. Jangan dibuang. Nah, selama ini kalau kita asal membuat tulisan sedikit, lalu kita koyak-koyak, kita ramas, kita buang ke sana. Jangan, simpan dulu. Dan ada kalanya yang kita tulis pada hari ini hanya selembar saja, itu akan jadi manfaat berguna pada 3 tahun yang akan datang. Inilah rahasia yang saya gunakan, yang saya sampaikan kepada Anda di sini, bagaimana setiap catatan saya dalam agenda itu saya simpan aja semuanya. Sesaat itu akan saya rangkai kembali, saya hanya kembali dia hingga jadi satu buku. Jadi saya tidak terlalu banyak mencari agak ribet ya, mencari lagi apa yang mau sampaikan. Tidak ada itu, karena sudah ada tabungan, sudah ada tabanas inspirasi, intuisi saya situ. Nah, kalau Anda sudah sampai kemari, insya Allah Anda akan bisa menjadi seorang penulis buku. Jadi momentum itu yang harus Anda cari. Bagaimana mencari informasi tadi dari masyarakat, keluarga, dari kemudian politik yang sedang terjadi, tentang kemudian ekonomi kita dengan masalah yang sedang kita hadapi ini, yang katakanlah agak prihatin, yaitu itu inspirasi juga. Jadi inspirasi itu muncul itu inspirasi itu sebenarnya hanya 10% itu. Yang itu adalah transinspirasi. Transinspirasi itu ada 90%. Apa itu kerja keras 90%. Inspirasi itu hanya 10% itu. Tak banyak itu. Ya. Kemudian barulah ada aktualisasi. Ada aksi. Aktualisasi itu maksudnya apa? Buku-buku yang Anda sampaikan itu, tulisan Anda sampaikan itu adalah tulisan yang masih aktual, yang hangat. Mengapa majalah Tempo banyak dicari orang dibandingkan dengan buku pelajaran sekolah? Karena buku Tempo itu adalah aktualitasnya tiap hari akan muncul. Mengapa orang sekarang gemar membaca surat kabar digital melalui online? Karena itu hangat aktualitas dibandingkan dengan koran cetak sekarang ini. Saya terus terang aja lebih saya kejar itu informasi yang aktual, yang hangat. Jam 5 pagi kita sudah membaca koran-koran digital ini kan, dibandingkan koran-koran cetak yang ada di surat kabar kita. Maka surat kabar akan ketinggalan ini.
Jadi kenapa? Karena di situ semua ada. Paman Google itu lebih pintar nampaknya daripada sosok abang sekarang yang ada di luar ini ya. Lebih pintar deh. Mau makan pun dia tahu mencarikannya. Di Medan ini kan banyak orang tahu makan kan, tapi baca buku nggak tahu orang. Kalau paman Google pintar itu, carikannya buku yang mana buku yang bagus. Ini Pak katanya. Ini itulah kelebihan kecanggihan dari dunia maya ini. Nah, kemudian aktualisasi kita itu, kehangatan informasi kita itu, itulah yang menjadi rahasia mengapa koran-koran digital laku keras sekarang ini. Dicari orang, dilihat, bahkan jam 3 malam pun dibuka pun sudah ada berita itu. Dibandingkan dengan koran yang cetak, yang jam 6 pagi lah baru muncul ke pintu-pintu rumah tangga orang Indonesia ini. Kemudian yang jelas lagi, jangan hilang mood menulis. Nah ini bahaya nih. Musuh seorang penulis itu adalah kebosanan. Saya ulang lagi ya. Musuh seorang penulis itu adalah kebosanan. Harus ada mood. Istilah kami masa itu harus kemaruk kita. Kemaruk menulis itu mesti ada kemaruk menulis itu. Jangan kita menjadi apa? Menjadi bosan ya. Apa istilah itu dalam bahasa Inggris itu? Bosan gitu. Boring ya. Nah itu jangan. Jadi mesti ada mood. Harus ada semacam suasana-suasana yang memang kita rawat, yang kita harus kejar itu. Maka untuk menjaga kebosanan itu Anda harus berlatih sebagai pesilat. Makanya menulis ada dunia ilmu silat. Ya. Jadi musuh terbesar pengarang itu kehilangan mood tadi. Jadi perlu disiplin menulis. Apa itu disiplin menulis itu? Ketekunan dan konsisten. Banyak orang yang tekun tapi nggak konsisten dia. Tekunnya dua hari aja. Tekun seperti kita apa di dalam kulkas, beku dia itu kan, keluarkan tuh cair dia tuh, ya kan? Buka sekolah pengajian dalam bulan puasa, itu aja yang tekun dia. Begitu habis itu cair lagi dia. Jadi harus ada ketekunan. Pepatah ada mengatakan elok kebun karena tekun, elok ladang karena cencang. Eloknya seorang kebun itu apabila tekun kita merawatnya, memeliharanya, membersihkannya, ya, mengunjunginya. Ya kan, eloknya ladang itu kena dicencang. Cencang itu dirapikan dia. Selalu kita memilih, mengambil kata-kata baru lagi seperti kata Pak Hairil Ansari tadi, lalu memasarkannya ke masyarakat pembaca. Masyarakat pembaca tidak mau tahu dia, tidak laku, nggak ada masalah. Carilah kata-kata yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat konsumen pembaca. Jangan kita menggunakan kosakata itu macam kita jual rinso di tepi kali. Kalau kita jual rinso tepi kali, sama dengan membuang rinso ke dalam kali, sia-sia aja tuh. Lebih baik orang bersih mandi lagi di kali itu pada rinso kan. Nah, rinso itu dimana digunakan? Mungkin pada orang yang sibuk di kota-kota, yang terbatas kamar mandinya. Jadi, kemudian siapa yang mampu mengelola waktu 24 jam, itu akan mampu dia menjadi penulis yang handal, yang tangguh. Maka sekali lagi saya katakan tadi, menulis itu ibarat ilmu silat. Harus banyak pelatihan dan hasilnya pelatihan. Dia dapat digolongkan menjadi penulis sukses. Dan menjadi penulis yang produktif jadinya. Seperti saya yang telah 30 buku yang telah hasilkan ini bukan karena dipaksakan. Setiap tahun mesti ada buku yang saya. Itu tuntutan dari siapa? Dosen, rektor, dekan. Kalau prodi enggak, dari saya sendiri. Saya tidak perlu dituntut oleh orang lain. Saya buka diri saya sendiri sebagai fasilitator saya. Bagaimana kita, yang penting kita fasilitas diri sendiri kita buka dulu, bagi yang lain. Seperti saya katakan tadi, tukang yang tidak pandai selalu menyalahkan alat-alat. Maka kalau Anda sudah menjadi penulis yang produktif, pada garis finish lah akan diketahui siapakah pemenang. Pada garis finish ya, bukan pada garis awal. Banyak orang mulai dari awal, tengah jalan, terlentang dia. Kita tidak. Sebab bagaimanapun pada garis finish akan diketahui siapakah pemenang itu. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan pertanyaan, saya akan memberikan lagi beberapa penjelasan. Terima kasih. Kembalikan kepada Weni Hawarini. Oke, terima kasih kepada Dr. Safwan Hadi Umri M.Hum atas ilmu yang berharga ya, begitu berharga, dan juga pencerahan kita semua ya. Bagaimana cara kita konsisten menjaga mood kita ya untuk menulis buku ini. Karena kebanyakan mood ini kadang-kadang seperti fluktuasi, kadang mau, kadang ada mood yang bagus. Ini konsisten ini agak susah dicapai nih, Dr. Safwan Hadi Umri ya. Jadi tanpa untuk merusak waktu kita ya, ada 3 pertanyaan ini, 3 pertanyaan dari peserta kita.
Oke, saya mulai ya. Saya mulai. Pertama dari Dr. Safi'i dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU. Ya. Dia menanyakan apa yang harus dilakukan di awal untuk menjadi penulis yang baik selain dari membaca. Apakah ada langkah yang mudah jadi penulis untuk pemula? Apa perlu saya baca dua lagi pertanyaan, Dr. Safwan? Silakan. Yang kedua dari Monica Andrasari, beliau juga adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU Universitas Sumatera Utara. Apakah kiat-kiat ketika mulai menulis agar mood tetap terjaga dan tidak mandek di tengah jalan? Ya, bagus. Oke. Saya rasa itu dulu ya. Tadi ada juga pertanyaan dari sebentar dulu. Dari Pak Joni, dari beliau adalah dari Kalimantan ya, Kalimantan Timur. Dia pertanyaan adalah boleh tahu ide Bapak menulis dari mana aja? Ya. Nah, Kasih. itu aja 3 pertanyaan Pak Safwan. Silakan dijawab Ya. Pak Dr. Safwan. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Dr. Weni. Untuk Pak Safi'i, selamat berjumpa kembali Pak Safi'i. Pertama, pesan bahasa tulisan itu adalah akurat. Akurat dia, Pak. Akurat itu apa artinya? Artinya bagaimana kita memilah kata-kata yang tepat, akurat dia. Ada kata-kata yang satu kata, tapi berbeda artinya Pak Safi'i. Ya kan? Itu harus kita lihat ya. Ada satu kata, tapi artinya berbeda. Ada katanya berbeda, tapi artinya sama. Misal sepi, senyap, ya kan, sunyi, lenggang. Amir Hamzah lebih banyak memilih kata berdiaku di senja, senyap, bukan sepi kan. Nah ini pertama, jadi ada akurat. Pesan bahasa tulisan itu adalah akurat, tepat dia. Pemilihan kata, tulisan kalimat. Kedua, lugas. Jelas kalimat-kalimat yang kita lakukan itu Pak, tidak bermakna ganda dia. Tidak bermakna ganda, artinya bukan teka-teki di dalam bahasa buku itu ya. Sebab orang membaca guna semantiknya aja, satu arti satu maksud. Artinya jangan ada kata salah tulis kafan dengan kapan. Kalau kafan itu kain putih mayat itu, kalau kapan bila, ya kan? Nah, when bila itu. Begitu juga sanksi dengan sanksi. Nah itu dalam bunyi yang sama tapi artinya berbeda, ya kan? Dalam konteks kalimat beritahu kita yang bersalah akan dikenakan sanksi hukum. Nah, ya kan? Kemudian saya sanksi apakah daerah hari ini. Nah, di sini juga jelas berbeda. Kemudian pesan bahasa tulisan itu harus jelas. Bahasanya jelas. Diksinya pilihan kata tadi. Struktur kalimatnya juga menarik dan tidak perlu terlalu panjang ya Pak Safi'i. Kalau saya menulis tulisan ke Kompas itu sudah jelas. Dalam satu lembar itu hanya 25 kata jangan dapat. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tepat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dipulangkan lagi, Pak. Nah, terpaksa kita melatih sendiri. Itu. Jadi banyak kata yang selalu kita panjang-panjangkan. Misalnya harga kopi mengalami kenaikan. Terpaksa kita ganti, harga kopi naik. Gitu aja, Pak. Pak, mengalami kenaikan itu kita sudah menghemat 2-3 pukulan ketik digital kita. Pokoknya itu. Kehematan dia, Pak. Kehematan. Ya kan? Nah, kemudian ada lagi kalimat yang sifatnya mubazir, yang kadang-kadang satu kata pun disampaikan sudah cukup, ya kan? Selain daripada itu, nah daripada itu kan terlalu mubazir itu, redundan itu kan. Selain itu aja kita pakai. Jadi banyak kita juga harus menggunakan bahasa yang jelas maksudnya. Kemudian dapat dipercayai. Ini yang penting Pak. Sebuah buku itu uji coba itu dan uji nyali itu adalah dipercaya oleh publik pembaca Pak. Kalau banyak buku kita terbitkan, tapi orang tidak membacanya, Pak. Waduh, kita pun jadi rendah diri. Ada teman saya di Medan ini, Pak, ya. Pak Safi'i. Ya. Ada 35 antologi puisinya, Pak. Satu pun tak ada bisa saya tanggapi. Karena hanya akrobat kata-kata saja main itu. Dia marah sama saya. Saya nggak bisa dipaksa. Tapi ada orang tua 3 puisi aja, Pak. Tapi saya tulis dia, tersentuh saya melihatnya. Kenapa? Tidak storing dia antara pembaca dengan penulis, nggak ada storingnya. Mudahnya kalau storing dia, udah berarti terjadilah gap communication, terjadilah kesenjangan komunikasi. Nah, kemudian lagi persiapan lagi itu Pak Safi'i adalah bagaimana tulisan itu supaya menarik bagi pembaca itu, buku yang kita tulis itu. Pertama kedekatan Pak.
kedekatan penulis dan pembaca itu sebenarnya. Makanya saya sering banyak menulis itu antara saya dengan mahasiswa saya. Saya tahu bagaimana yang saya sampaikan dan bagaimana reaksi dia kan. Itu akan saya kembangkan lagi dalam buku saya. Maka makin mendalam, makin menarik dia Pak bagi mereka. Jadi kedekatan saya dengan pembaca itu. Pembaca saya sudah jelas. Bila pembaca saya audiensnya sudah mahasiswa. Nah, yang kedua nanti kalau yang lain-lain nanti di luar umum, barulah saya mulai memilah-milah lagi yang mana yang cocok porsi untuk umum. Kedua kepentingan Pak, kepentingan. Ya sebagai dosen dia punya kepentingan Pak ya untuk naik kita segala macam. Ya kita nulis buku. Walaupun masih sedikit nilai akreditasnya, tinggal lagi tidak persoalan kita. Buku ini bisa dikenal dari tingkat rektor sampai tingkat bawah Pak. Ya kan? Bahkan ini jadi salah satu katakanlah cap stempel kita sebagai seorang intelektual. Kemudian nuansa budaya penting kali ini. Saya katakan tadi budaya ini bukan budaya baca sebenarnya, kita budaya makan Pak. Kalau nanti pas tanya orang Medan ini di mana makan enak, semua orang tahu Pak. Ada jalan ini. Kalau bakso di sini, kalau ayam goreng di sini tahu. Tapi gue tanya mana buku yang bestseller tahun ini, orang semua diam. Maka terpaksa kita jumpa pom Google juga lah. Pom Google yang bisa melihat ini yang kau baca. Nah, jadi itu pentingnya dalam nilai-nilai informasi. Kemudian terakhir ada orientasi. Apakah bidang pendidikan, untuk politik, ekonomi, sosial, agama dan budaya itu tinggal kita menentukannya. Jadi untuk Pak Sami sebenarnya kesadaran beraksara kita berkembang dibentuk oleh kesadaran oralitas kompleks sebenarnya, oralitas. Dari kata-kata yang dipupuk oleh Belanda dulu, di zaman-zaman buku dulu, sampai kepada Eropa, Amerika. Dan via medsos, Instagram, WhatsApp itu juga membina salah satu oralitas kompleks kita. Nah, jadi buku-buku luar negeri itu juga merupakan salah satu juga tambahan gizi kita untuk meningkatkan kualitas dan juga martabat buku kita di mata masyarakat. Saya kira itu Pak Sapi. Oke Pak. Ya. Ibu Weni, boleh minta pertanyaan satu lagi Bu Weni? Nanti di chat box boleh Pak Sapi. Ini ada. Ya, saya cuma tanya gini aja sebentar aja dengan Pak Safwan ya kan. Bagaimana untuk menentukan judul yang menarik ya kan dan sesuai dengan cerita yang kita tulis. Sementara kita sulit sekali dalam menentukan judul kan gitu. Ya, terima kasih. Baik sekali Pak Sapi. Inilah yang saya alami selama ini tentang judul. Tentang judul ini boleh Bapak tinggalkan dulu judul itu. Yang penting siapkan dulu semua. Judul itu bisa kita ambil dari tokoh cerita itu. Kalau dia menonjol, mana yang paling dominan? Apakah dari tempatnya? Kalau Pramudia Anantatur tadi seorang pengarang itu tadi dia banyak mengambil judul itu dari tempat-tempat. Misalnya Surabaya, cerita dari Blora, ya kan? Kemudian lagi dari tokoh manusia Siti Nurbaya misalnya, ya kan? Nah, dari tokoh aktor itu, dari dari konflik cerita itu sendiri, misalnya Jalan Tada Ujung oleh Mutar Lewis itu dari sebuah konflik peribahasa itu kan Jalan Tada Ujung. Jadi boleh dari metafora Bapak pilih nanti, boleh dari tokoh pelaku yang dominan situ, boleh dari tempat wilayah yang terjadi, apakah cerita dari Blora tadi, ya kan? Apakah dari waktu, misalnya pada novel seorang novelis barat itu yang dia pernah menampilkan ini tahun aja buatnya, tahun 1993 katanya. Saya tak tahu siapa. Dari tahun aja Pak. Dan itu bisa menantang kita. Jadi pilihlah judulnya yang menarik dan menantang. Yang dikatakan misalnya buku tentang si Samin gitu aja, aduh nggak sedap itu Pak. Cari yang hal-hal yang konflik yang membuat begitu dia melihat judul kita itu menantang dia untuk membelinya. Apa yang maksudnya ini? Nah itu salah satu rahasia itu Pak. Maka sekarang ini ada buku saya tentang pembelajaran bahasa aplikatif dan imajinatif itu sekarang saya ganti dengan apa lagi? Dengan judul lain yang agak menantang dia. Supaya pembaca itu setidaknya bisa memegang pun jadilah dibacanya. Oh begini. Ini kan kadang enggak sambil lagi kita yang gitu biasa aja itu katanya. Jadi pilihlah judul yang menarik dan menantang. Itu pulang kita Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, ya. Kemudian tadi dari pertanyaan Pak Joni tadi. Yang kedua nih Pak Safwan, adakah kiat-kiat yang mulai menulis agar mood tetap terjaga dan tidak mandek tengah jalan? Ya, bagus. Jadi untuk memelihara mood tadi itu, momentum itu, Anda harus selalu konsisten dan konsekuen untuk masuk ke dalam pertapakan kita. Kita harus memiliki suatu tapak
suatu gua menulis di rumah kita itu, di mana orang tidak mengganggu kita, ya, di mana tidak terdengar kucing mengeong, tidak terdengar burung-burung yang bernyanyi, ya kan? Harus suasananya memang betul-betul lengang. Jadi perlu juga suatu ruangan tuh, saya sering menulis tuh sudah tentu jam-jam yang bagus apa? Jam-jam setelah kita sholat malam, pagi itu ya, pagi itu tidak ada gangguan apapun. Bahkan maghfirah dan inspirasi yang turun dari langit itu banyak muncul di situ. Ketika orang tidur, kita mengambil jatahnya. Itu rahasianya. Jangan menulis waktu Anda sedang diribeti oleh anak, oleh keluarga, segala macam. Nah ini nggak usah menulis ini, pecah konsentrasi kita. Dia menulis itu, carilah sasaran mood itu pada malam hari. Ketika orang sudah tidur, ketika jam berdinding berdetak, di jam-jam 1 malam, itu sangat bagus sekali. Apalagi kalau Anda sebagai orang yang soleh itu melakukan tahajud, habis tahajud barulah kita berhajat menulis. Saya kira itu satu bimbingan yang sangat sangat indah bagi diri kita itu. Jadi jangan ada gangguan apapun yang kita terima. Kita harus konsisten, konsekuen. Sebab bagaimanapun tadi saya katakan, dimanapun Anda berada, nanti waktu undangan nanti ada hal-hal yang nampak menarik, harus ada pena dengan satu catatan notes yang Anda simpan di kertas, simpan, masukkan saja dulu. Nanti di rumah nanti baru kita kembangkan. Nah ini kan kadang yang banyak orang mensepelekannya, hal-hal yang kecil, tetapi dibuang saja. Karena kita budaya membuang itu banyak kali. Bagaimana hari ini dengan acara webinar kita ini, bagaimana Anda mulai melakukan hijrah dari satu maram ini menjadi budaya membuang, menjadi budaya menyimpan sekarang. Itu aja. Ya. Oke, pertanyaan ketiga, Dr. Safwan dari Pak Joni dari Kalimantan Timur. Ya, ini secara singkat aja kita jawab semua ya. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh tahu ide Bapak menulis dari mana saja? Bagaimana kita mendapatkan ide itu? Ide itu macam-macam Pak Joni, ya. Segala macam begitu kita keluar ini ide sudah banyak ini. Kalau kita mau bicara tentang kesehatan, kriminalitas segala macam, pergi kantor polisi kita. Duduk Bapak situ, kira-kira setengah jam datang mengambil berita. Ini ada masalah pencurian narkoba segala macam. Kaya dengan informasi. Kalau kita ke rumah sakit, waktu saya pernah jadi wartawan dulu itu pergi ke rumah sakit, lalu duduk saya di posko itu, dari rumah saya dapat berita, lalu saya olah kembali. Jadi dari olah-olahan itu, sebagai jurnalistik, kita tulis dalam bentuk berita saja. 5W1H, siapa, di mana, apa. Tapi dalam bentuk yang lain akan saya olah ini bentuk cerpen saya. Sebagai bentuk novel saya, bentuk buku yang lain. Ini saya olah di rumah sendiri. Jadi ada 2 jalur saya gunakan. Jalur jurnalistik dan jalur sastra. Digabung, ini bagus sekali kita sebagai penulis. Jadi objek itu tidak akan habis-habisnya Pak. Di luar sana banyak bertimbun-timbun itu ide-ide, tema-tema yang bisa kita angkat. Dan itu karena masalah mutu itu yang kita jaga. Bagaimana budaya membuang selama ini yang kita lakukan, harus kita budaya menyimpan. Simpanlah, tulislah kena kertas gersang, kata Anwar. Tenggorokan kering sedikit mau basah. Maksudnya apa tuh? Kita menulis dan kita juga perlu uang. Buku bisa menjadi uang kalau memang kita mampu menggunakan kiat-kiatnya Pak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Safwan. Ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Zulkarnain Rangkuti dari SMP Negeri 38 Medan. Ya. Beliau bertanya, bagaimana caranya memulai menulis? Apakah kita membuat langkah-langkah terlebih dahulu poin-poin yang bakal dituliskan? Silakan dijawab, Pak Safwan. Oke. Baik. Ibarat kata pepatah, Roma itu tidak dibangun dengan satu hari. Tapi dia berhari, berbulan, bertahun, bahkan berabad baru jadi sebuah istana, kastel. Jadi kita mulai dari buat dulu langkah pertama itu adalah topik apa yang mau kita sampaikan. Saya melatih mahasiswa saya itu supaya bisa menulis untuk jadi buku dia. Saya kasihkan satu peribahasa dia Pak Zulkarnain ya, peribahasa. Coba teruskan ini, jabarkan ini, apa kira-kira pengembangan dari peribahasa yang di atas itu. Maka jadi satu perangkap aja. Jadi mengajar orang menulis itu jangan langsung sampai 3 bab segala itu bisa muntah kita, bisa boring kita. Cukup dengan satu peribahasa saja.
kalau kail panjang sejengkal, jangan laut tidak diduga. Itu kita buat peribahasa pertama dulu dengan huruf balok, baru teruskan ini anak-anak. Dia akan nuliskan itu sesuai dengan konteks dari kalimat utama ini. Jadi kita mulai dulu dari kalimat utama dulu Pak Zul. Nah, boleh juga kita gunakan kalimat pendek itu pada kalimat akhir. Demikianlah Pak kata patah. Kalau kail panjang sejengkal, jangan laut tidak diduga. Nah, di saat itu sudah kita buat kata-kata yang konteksnya mengacu kepada tematik pada kalimat utama tadi. Jadi dengan begitulah kita mulai membawa pembelajar kita ini supaya dia jatuh cinta kepada dunia menulis. Bahkan kumpulkanlah, kalau misal Pak Zulkarnain punya siswa ada 35 orang katakanlah di kelas, masing-masing satu membuat pantun. Bariskan di luar sebelum masuk pagi itu. Begitu satu orang masuk, baca pantun. Ayo, biar dibaca dijawab terserah kau. Mari kita ambil satu lembar. Sudah masuk. Duduk 30, sudah ada begitu 30 pantun Pak. Bapak bayangkan itu dalam satu bulan, satu semester berapa pantun yang Bapak bisa tulis. Saya pernah melakukan itu Pak. Jadi satu buku besar Pak, sampai 50 halaman. Saya cetak di Mitra. Anak-anak itu sudah lulus semuanya, tapi hasilnya sama saya. Pantun itu lalu diambil oleh pihak Dikbud dengan dana proyek anggaran, ya saya jual kembali, saya dapat duit. Kan mudah sekali Pak. Jadi hal-hal yang kecil aja yang di sekitar kita itu sudah apa Pak? Sudah banyak yang dia muncul, bukan mendalami ya, yang terapung saja. Yang terapung itu aja yang kita ambil. Tahu saya yang kita selami dulu. Jadi kalau sudah satu semester Bapak sudah bisa 1000 pantun Bapak ciptakan dari sekolah itu. Kan mudah aja dari pikiran orang lain itu tadi Bapak bisa mengolah pikiran apa? Itu adalah manajemen yang bagus. Iya kan? Manajemen berbahasa itu bagaimana dia mampu memanfaatkan kemampuan orang lain, otak ini lalu menjadi kemampuan kita. Inilah salah satu bagaimana kita ingat, bukan berapa banyak intelijen Anda, yang penting melainkan bagaimana Anda menggunakan otak pemikiran kita di dalam menulis ini. Jadi yang jelas kita juga harus banyak menampung, ya, menimba atau saya katakan, dan jangan membuang. Kita menyimpan. Mungkin dari simpan itu ada yang sedikit yang kita buang, yang tidak cocok, yang tidak relevan dengan topik ini kita sisihkan. Mana yang ada relevan kita ambil. Ini sebuah buku dia. Terus saja dalam masa COVID ini, Pak Joni ya, Pak Jul, dan Pak Sapi, ada 2 buku telah selesai saya tulis. 2 buku Pak, masing-masing satu buku itu harga 250 halaman satu buku itu. Berarti sudah 500 halaman sudah saya kerjakan. Dari mana Pak? Dapat Pak? Ya dari buku-buku yang lama-lama saya. Saya kompilasi lagi Pak, saya tulis sesuai dengan tema-temanya. Ya kan? Nah sekarang tinggal menawarkannya kepada penerbit. Jadi bagaimana kita mampu mengatasi satu kemudian situasi kita sekarang yang tidak mengenai itu dengan suatu kreativitas kita. Saya teringat apa kata Rosan Anwar, seorang wartawan kawakan Indonesia itu, dalam situasi yang sejelek-jeleknya berbuatlah sebaik-baiknya. Itu jihad saya Pak, siapa ini? Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, Pak, ada satu pertanyaan langsung dari Adinda Farizal Ardi dari Jambi. Silakan. Pak, Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Yang saya hormati Pak Manda, Anda, Safwan Hadi Umbi, Paman Profesor Heran Sari, dan Anda, ini. Terima kasih nih kesempatan. Pertama, saya ikuti mengenai nulis Bu ya, dari Manda Sanadi. Yang saya kutip tadi, apabila ada penulis, pasti ada pembaca, ada penulis. Jadi yang saya simpulkan, untuk menjadi penulis yang baik adalah bagaimana menarik animo pembaca tulisan gitu menjadi menarik dan dasar, karena generasi milenial ya. Generasi milenial ini dominannya para pembaca tertarik dengan buku-buku yang berupa
melalui perantara media sosial ataupun bisa dibilang buku elektrik lah ya kan. Jadi ada kreativitas kita sebagai penulis depannya dengan menciptakan aplikasi sehingga si pembaca lebih mudah dan lebih efektif dia membaca karena kita melihat zamannya sekarang seperti yang dibilang Manda tadi Safwari, kita juga di rumah-rumah atau di perkantoran yang menyimpan buku-buku berupa ya macam buku filosofi, ya, buku-buku syarah kan, ya terkait lah sehingga zaman sekarang ini orang lebih gampang melupakan siapa penulis gitu kan daripada siapa youtuber kita sekarang kan. Jadi lebih memahami sekarang kalau diadu lomba itu siapa yang Anda kenal, YouTuber atau penulis buku. Mungkin sekarang orang lebih kenal YouTuber ya kan dibandingkan penulis buku. Jadi, saya terinspirasi dengan bagaimana kita ciptakan semacam ide seperti aplikasi sehingga penulis bisa menuangkan kreativitasnya, menuangkan inovasinya bentuk aplikasi sehingga lebih menarik pembaca khususnya ya untuk budayawan Indonesia lah mungkin itu, dan untuk kaum intelektualitas mungkin itu ya yang saya sampaikan kepada semua panelis ataupun kepada narasumber kita. Saya sangat apresiasi karena saya pun hobi menulis kan belum apa ya, masih pemula, masih amatir. Yang saya tulis terkait dalam bidang pekerjaan saya ya kan, yang saya dalam perkebunan ya, saya perkebunan. Saya betul tadi yang dibilang Pak Manda Safwan, kita harus mencari momentum itu dan suasana yang enak gitu, yang nyaman sehingga bisa kita ciptakan tulisan dalam bentuk dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk catatan ya, sehingga bisa dinikmati orang yang memanfaatkan desain kita tuh. Mungkin saja, terima kasih sebagai moderator Dr. Weni Hayuni PhD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Fahri. Silakan Dr. Safwan dijawab secara singkat ya, karena udah pukul 12:08 ini. Silakan Dr. Safwan. Baik, terima kasih Ananda Rizal dari Jambi. Ada 3 kiat melakukan tradisi literasi menulis ini. Pertama, Anda sudah bisa membuka di media sosial, di Facebook itu, ada komunitas-komunitas yang menawarkan bagaimana menjadi penulis. Tinggal mengklik saja kita itu, Pak Rizal. Ada itu. Dengan bayaran yang murah ya, dengan waktu dan dengan sejumlah informasi-informasi dari berbagai pakar-pakar yang memiliki pengalaman menulis. Itu lebih mudah lagi. Nanti akan saya berikan beberapa websitenya itu. Jadi komunitas-komunitas workshop menulis itu sudah ada di Facebook. Yang kedua, boleh Anda lakukan juga bagaimana membentuk komunitas penulis di perkebunan yang sifatnya bisa meningkatkan devisa untuk bangsa dan negara ini, ya kan? Bisa itu menarik sekali. Jadi jangan dari jauh lagi, Saudara Farizal, silakan aja di tempat kita itu. Bentuklah satu komunitas penulis di situ, bahkan himpun segala macam awal-awal kisah-kisah terjadinya kampung-kampung di Jambi itu, ya kan? Jadi satu buku tuh nanti. Misalnya perkebunan Adolina di Perumbongan itu. Apa disebut maka Adolina?
karena dulu ada mandor itu waktu mencangkul di menyabit sawitnya dia, kena kakinya, maka ingat daripada ceweknya si Lina, maka timbullah aduh Lina katanya. Lama jadi aduh Lina dia. Nah, jadi kan banyak itu bisa Anda. Yang benar tuh. Kebohongan. Jadi itu kisah-kisah itu bisa diambil. Mengapa dikatakan pantai cermin? Ya kan, pantai itu dulu macam cermin, macam kaca. Jadi tolong nanti mumpung Saudara Farizal di Jambi, tolong diangkut semua itu, diangkat semua itu literatur, literasi kultural lokal di Jambi itu. Nanti kasihkan sama kami di Medan ini, akan kita olah jadi buku. Bisa kerjasama. Jadi Saudara Farizal yang mengirim gua saya, nanti saya mengolah menjadi buku. Baru kita kerjasama, minta kata sambutan dari Direktur PTP. Bagus. Itu dia. Mantap tuh Pak Manda. Ya. Oke, Pak Rizal. Itu saja yang bisa saya Baik. jawab hari ini ya. Ya, baik. Itu kita menjual pembatas kita. Baik, saya kembali kepada moderator hari ini. Oke, terima kasih kepada Pak Dr. Safwan Hadi Umri ya. Dan juga tadi kepada Profesor Hairil Ansari. Jadi ini udah jam 12.11. Jadi dengan pertanyaan Pak Fahrizal dari Jambi tadi mengakhiri acara webinar kita. Dan pihak INIF akan mengirim ke email masing-masing e-sertifikat dan materi dari Profesor Hairil Ansari dan Dr. Safwan Hadi Umri. Dan kalau ada pun mau melihat lagi, acara ini bisa dilihat di INIF TV ya, di YouTube. Kita akan sediakan di situ. Kalau misalnya ada mau mengulang lagi pembicaraan dari Dr. Safwan Hadi Umri dan Profesor Hairil Ansari. Jadi dengan ini kita tutup ya acara ini ya dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insya Allah kita jumpa next webinar. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.